Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Selamat datang juga Bapak Gembala beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ada sukacita, amin Bapak Saudara. Kita tahu bahwa kita Tuhan setia dalam kehidupan kita sampai sehari ini. Yang merasakan kesetiaan Tuhan boleh lambaikan tangannya bersama-sama, haleluya. Mungkin seringkali kita sebagai manusia kadang kita bisa aja berubah setia sama Tuhan. Mungkin saja kita sebagai manusia seringkali kita bisa saja menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kita boleh ada sampai hari ini itu karena Tuhan selalu setia dalam hidup setiap kita, amin. Haleluya, kita satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kalau segalanya dalam hidup setiap kami, kalau yang terpenting dalam hidup setiap kami, kalau Tuhan pusat penyembahan kami. Makasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. ku hidup untuk menyenangkan. Kaulah pusat penyembahan kami. Kaulah pusat penyembahanku. Kan sama-sama Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah.
disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kaulah pusat penyembahan kami, Yesus, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, Kaulah segalanya dalam hidupku, tiada yang lain. Kaulah teladanku, sumber kekuatanku, sumber pengharapanku. Kau yang
untuk ditinggikan. Haleluya, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Sama-sama katakan Hosana bagi nama-Mu. Hosana. Mari angkat suaramu. In the highest, let our King be lifted up. Hosana. Raja dalam hidup setiap kami yang layak ditinggikan. Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama tinggi-tinggi dan katakan Hosana bagi nama-Mu. Hosana. Kau layak ditinggikan. Kau Raja yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Haleluya. Let our King be lifted up. Hosana. Hosana in the highest. Come on. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Dan hanya Kau yang layak untuk disembah. Terima kasih Bapa, biar kami boleh menjaga hidup kami, terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar kami boleh melakukan firman-Mu, biar orang boleh lihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami akan lebih lagi bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan. Karena kami tahu ketika pujian menyembah dinaikkan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu, lebih lagi satukan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Sama-sama katakan, Kau kekuatanku, come on, penopang hidupku, pancing keselamatan. Mari tepuk sama-sama. Membuktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Lebih semangat lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Come on. Haleluya. Sukacita mengalir. Hey. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
kekuatanku, menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, come on. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kota bentengku, sumber keselamatanku. Bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, banjir keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Karena Tuhan adalah Raja dalam hidup setiap kita. Come on. Hey! Woo!
hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Saya undur kembali bagi saudara. Terima kasih. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pusat penyembahan kami, dan biarlah hidup kami sepenuhnya hanya untuk-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih. Kami persembahkan segenap hidupku ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah
persembahkan. Berikan suara-suara bagi Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jesus, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Adalah penyembahan kepada-Mu. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari kita bermasmur bagi namanya. Katakan bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita mulia, Tuhan kita kudus. Terima kasih Tuhan di mata-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di bait kudus-Mu Tuhan. Kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau pernah tolak Tuhan. Tapi Kau menerima kami apa adanya. Dan terlebih lagi Tuhan. Ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kau mengubahkan hidup kami. Kami percaya hadirat Tuhan memulihkan kami. Hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Hadirat Tuhan menguatkan kami Tuhan. Hadirat Tuhan memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau begitu dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan iman kami masing-masing. Terlebih lagi Tuhan, mengubah paradigma kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang masih Tuhan sama-sama katakan, amin. Masih bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman. Oke? 2, 3. Ada ingat? Ingat? Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1, bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Atta, dan Allah Roh Kudus. 2, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, dan naik ke sorga, akan datang ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dibaptis. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya dipanggil untuk percaya dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja. Orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki hidup yang kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika multimedia tidak berfungsi dengan semestinya, maka otak saudara harus berfungsi dengan semestinya. Bilang kanan kirimu, latihan otak guys. Saya malah pakai itu malah jadi bingung, padahal udah inget semua. Oke, padahal saya ingat banget ini ujian praktek waktu saya mau SMA kelas 3. Tapi masih ingat sampai sekarang. Luar biasa ya. Oke, saya nggak tahu daya ingat anak-anak generasi sekarang. Bahkan kadang pendeta baru khotbah nih, keluar dari pintu gerbang udah lupa judul khotbahnya apa. Saya khawatir makanya dengan generasi sekarang ya. Karena kecanggihan teknologi semua mudah, orang gak mau menghafal. Ingat Bapak Ibu Saudara, zaman dulu kita gak ada yang namanya Waze. Tidak ada yang namanya Google Maps. Orang lihat peta pakai apa? Beneran peta. Bener gak? Dan luar biasanya
pelaut, nakoda, kapal dan lain sebagainya, kok mereka tidak tersesat. Hanya menggunakan kompas dan peta dunia loh saudara. Luar biasa nggak ya? Oke, hari ini kita akan bicara tentang worship, tentang penyembahan. Lagu-lagunya tadi semua tentang penyembahan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, penyembahan itu bukan bicara tentang jenis musik apa yang kita mainkan. Kalau zaman dulu saudara, bahkan bapak-bapak gereja zaman dulu, mereka menganggap lagu yang paling alkitabiah itu hanya lagu hymn. Jadi lagu-lagu kontemporer sekarang itu sudah masuknya sekuler Bapak Ibu Saudara. Hanya lagu hymn yang boleh dinyanyikan. Dan zaman dulu yang namanya piano itu tidak boleh masuk gereja karena sering dimainkan di kafe. Itu tidak rohani, itu rohana Bapak Ibu Saudara. Jadi penyembahan itu bukan jenis alat musik apa yang kita mainkan. Apalagi sekarang gereja Tuhan udah pakai synthesizer, udah pakai ADM. Wah itu mah sekuler, itu mah bukan rohani, itu mah tidak alkitabiah. Apalagi kalau pakai efek rock, overdrive, distortion, metal sound lagi ya. Iya kan? Itu tidak alkitabiah. Worship, penyembahan bukan bicara tentang jenis alat musik apa yang kita mainkan. Bukan bicara tentang lagu cepat itu praise, lagu lambat itu worship. Seringkali kita begitu ya untuk mempermudah membedakan penyembahan dan pujian. Tahukah saudara di dalam pujian ada penyembahan, di dalam penyembahan ada pujian. Di dalam kita duduk aja saudara sedang menyembah Tuhan hati kita. Jadi worship itu bukan bicara tentang jenis musik apa yang kita mainkan, lagu apa yang kita nyanyikan, lagu siapa yang kita bawa, saudara, bukan representasi musiknya siapa, jenis alat musik seperti apa. Kalau jenis alat musik sekarang, kalau mau dibilang paling alkitabiah ya kecapi Bapak Ibu, ceracap, suling, gambus, rebana itu paling alkitabiah karena dicatat di dalam Alkitab. Piano tidak ditulis di dalam Alkitab, betul ya? Oke, oleh sebab itu worship bukan bicara tentang jenis alat musik, bukan bicara tentang tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, bukan. Tapi worship bicara tentang apa? Saya mungkin khotbah ini akan menjadi beberapa minggu saudara. Minggu depan saya pelayanan di Bandung, jadi nanti akan dibawakan oleh rekan saya dari gereja BKGS dari tempat lain. Dia akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya menyampaikan firman Tuhan di kota Bandung. Nah yang pertama kita akan sama-sama lihat, worship itu bicara tentang worthy. Bicara tentang bagaimana kita memberikan nilai. Ya, boleh PowerPoint-nya? Bapak Matthew yang terhormat. Oke, kasih jempol. Ya, tapi di saya belum ada. Oke, nah bicara tentang worship. Saya pernah baca satu kamus Bapak Ibu Saudara. Worship, penyembahan itu artinya memberi nilai kepada sesuatu atau seseorang. Saya ulangi lagi. Worship itu memberi nilai kepada sesuatu atau kepada seseorang. Pernah nonton konser? Coba yang nonton Coldplay kemarin. Berani bayar tiket 11 juta. Demi worship, siapa? Coldplay. Walaupun kita nggak worship dia, maksudnya kita memuja dia. Ada orang yang fans banget yang sampai rela ketipu 40 juta. Karena worship itu memberi nilai, memberi arti ya kepada sosok yang dia sembah. Jadi worthy itu bicara tentang layak atau bicara tentang pribadi yang kita sembah. Siapa yang kita sembah Bapak Ibu Saudara? Seberapa kenal saudara dan saya terhadap sosok yang kita sembah. Ingat, saya tadi katakan bahwa menyembah Tuhan itu bukan berkenaan dengan musik seperti apa. Bukan alunan seperti apa, aransemennya seperti apa. Misalnya kalau Daud aransemennya klasik itu rohani. Kalau saya mainnya misalnya kontemporer itu tidak rohani. Bukan seperti itu saudara. Tapi worship itu bicara tentang bagaimana kita memberi nilai, memberi arti kepada sesuatu atau sosok yang kita sembah. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita menyembah Tuhan bukan berkenaan dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ini kok agak terganggu saya, ini multimedianya harus segera cepat ya. Tetapi berkenaan dengan pengenalan kita terhadap pribadi yang kita sembah. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita kan seminar keluarga. Betul ya? Kalau menurut saudara keluargamu itu penting, saudara akan punya waktu untuk keluarga. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Saudara kerja, menyisihkan waktu, bahkan meluangkan waktu untuk istri, untuk anak. Kalau saudara menganggap keluargamu itu
penting. Hubungan dengan istri itu penting, hubungan dengan anak itu penting, hubungan dengan orang tua penting. Maka saudara akan punya waktu dengan mereka. Sama juga kita ketika kita menganggap bahwa dia pribadi yang kita sembah. Dan dia sangat layak dan kita menghargainya dan kita menyembahnya. Kita menganggap dia sebagai sosok yang penting, bahkan pusat penyembahan tadi lagu kita nyanyikan. Berarti saudara akan meluangkan waktu untuk kenal dengan siapa yang kita sembah. Yang ketiga katakan amin. Amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 4. Ayat 22 sampai 24. Perhatikan begini Bapak Ibu Saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan atau wanita Samaria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sama-sama katakan kami kenal. Saya kenal. Amin saudara. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin saudara. Allah itu roh, sama-sama kan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya, sama-sama katakan harus. Harus apa saudara? Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, artinya apa? Allah itu tidak berwujud. Allah saudara tidak boleh menyembah Tuhan dengan mewujudkan sesuatu. Patung misalnya. Ada orang kan gini, pernah ada yang bilang gini. Pernah waktu itu datang sama Bapak Gembala. Om saya mau bikin rumah doa dong om. Ruangan doa boleh gak taruh salib, boleh gak taruh patung Tuhan Yesus. Buat apa? Biar fokus. Salah. Nanti pusat penyembahannya salib itu. Pusat penyembahannya patung itu Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Kita menyembah Allah dan firman Tuhan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menarik kata menyembah di sini. Saya tidak catat di situ Bapak Ibu Saudara. Kata menyembah dalam bahasa Yunani menggunakan kata proskuneo. Sama-sama katakan proskuneo. Artinya apa saudara? Seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita tuh seperti anjing yang lagi jilatin tangan tuannya. Seekor anjing dia tidak akan jilatin tangan orang yang tidak dia kenal, betul gak? Hanya orang yang dia kenal. Hanya pribadi yang dia kenal. Otomatis ketika seekor anjing menjilat tangan tuannya bersentuhan, betul gak? Bersentuhan gak betul Bapak Ibu Saudara? Perlu kedekatan? Betul. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, makanya saya tulis begini, seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan, menentukan pula seberapa serius dan kesungguhanmu dalam menyembah Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan, menentukan pula seberapa serius dan kesungguhanmu dalam menyembah Tuhan. Kalau saya mau tambahkan, seberapa dalam pengenalanmu akan Tuhan, begitu juga kamu akan memberikan nilai kepada sosok yang kamu sembah. Kalau saudara gak terlalu kenal dengan pribadi yang saudara sembah, ketika datang sama Tuhan kayaknya fine-fine aja, kayaknya ya lihat orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kayaknya lebay kamu terlalu berlebihan. Saya mau katakan, bagi pribadi yang kita kenal, bagi sosok yang sangat agung dan mulia, tidak ada kata berlebihan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada seorang Maria pernah memberikan persembahan kepada Tuhan itu setengah hati minyak, narwastu yang murni. Yudas bilang apa itu bisa dijual 300 dinar, upah 300 hari kerja, saudara bayangin. Dia memberikan kepada Tuhan karena dia tahu Yesus sangat berarti buat hidup dia. Sangat berarti buat Tuhan, sangat berarti buat Maria, amin saudara. Jadi saya mau katakan ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita mengatakan, oh Tuhan Engkau segalanya dalam hidupku, saya yakin dan percaya saudara akan selalu punya waktu untuk kenal dia dan semakin kenal dia. Pertanyaannya, apakah hari ini kita semakin kenal dia dibandingkan hari sebelumnya Bapak Ibu Saudara? Banyak orang menjadikan pujian dan penyembahan itu sebagai aksesoris dalam ibadah. Ada orang menyajikan pujian dan penyembahan itu pada waktu anak sakit dia baru nyanyi muji Tuhan. Tapi pada waktu hidup fine-fine aja dia lupa Tuhan. Saya ulangi,
Worthy, penyembahan itu bicara tentang memberi nilai. Kalau saudara mengasihi pasanganmu, mencintai pasanganmu, minimal ajak dia makan dinner yang paling baik yang belum pernah dia nikmati sebelumnya. Karena kau tahu dia bernilai untuk hidupmu. Amin saudara? Amin? Ya, Sidney Benghaide pernah cerita begini. Saya tahu istri saya kesukaannya apa dia. Bahkan itu mungkin juga disukai para wanita. Ada yang tahu? Diamond. Apa itu? Berlian. Karena saya memberi nilai yang begitu berarti buat istri saya. Pada waktu wedding anniversary atau apa saya lupa. Dia memberikan istrinya cincin diamond. Saya kan gak punya duit beli cincin diamond, it's okay. Tapi intinya ketika dengan hatimu engkau ingin memberikan yang terbaik, memberikan nilai kepada sosok yang kamu kenal, saya kira percaya engkau memberikan yang terbaik buat orang itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Firman Tuhan katakan begini saudara. Kita lihat ada skema di dalam Mazmur 139. Kenapa dia pribadi yang sangat layak untuk kita sembah. Nanti saudara baca Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Ini merupakan skema bagaimana pemazmur tulis keilahiannya dari Tuhan kita. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu bicara tentang Allah yang maha tahu. Bedanya dengan kita cuman tahu, terkadang sok tahu. Betul ya? Kan apa yang dimiliki Allah itu diturunkan ke anaknya kan, kita anak Allah, betul gak? Allah kita ayat 7 sampai 12, Allah itu maha hadir. Kemana aku pergi menjauhi rohmu kau ada di situ, betul ya? Omnipresent, maha hadir. Saudara percaya Allah hadir di tengah-tengah kita? Roh Kudus ada di tengah-tengah kita? Saya mau tanya di gereja lain Allah hadir? Di gereja Injili Allah hadir? Di gereja di Jakarta Allah hadir? Hadir. Kalau kita nggak maha hadir, kita cuman hadir. Yang berikutnya saudara, Mazmur 139 ayat 13 sampai 18 ini bicara tentang Allah Maha Kuasa. Dan yang luar biasa ya salah satu kemahakuasaannya Allah di dalam ayat 13 sampai ayat 18 itu bicara bagaimana dia menjadikan kita. Amin. Begitu dahsyat dan begitu ajaib kejadianmu. Dia menenun kita di dalam rahim ibu kita. Itu salah satu bentuk kemahakuasaannya Tuhan. Itu artinya setiap kita yang ada dalam hidup ini saudara, kita diberikan kuasa. Dan bukan itu saja, setiap kita, setiap manusia, kita adalah makhluk yang menyembah. Makhluk yang menyembah. Pertanyaannya, siapa yang mau saudara sembah? Siapa yang mau kita sembah saudara? Manusia diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Di dalam dirinya Tuhan tempatkan roh yang menyebabkan manusia sadar bahwa ada satu kuasa ilahi yang melebihi dan melampaui dirinya. Orang ateis mengatakan bahwa bumi ini diciptakan melalui teori Big Bang. Benturan-benturan atom dan lain sebagainya jadi tuh. Tapi mereka juga tanya, benturan itu bisa terjadi oleh siapa? Mereka nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa jawab. Dengan kata lain, sebenarnya orang ateis pun menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam dirinya sebagai manusia ada satu kuasa ilahi yang melampaui dirinya. Kenapa bisa begitu? Karena kita diciptakan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Apa sih bedanya roh? Apa sih roh? Pendeta Subekti pernah kasih ilustrasi gini. Saudara pernah lihat burung yang punya sarang di pohon? Bikin rumah di pohon? Pernah gak punya angan-angan gini si burung? Enak juga ya. Aduh lihat rumahnya Pak Hansen ada AC. Kayaknya enak juga nih pakai AC di pohon. Pernah gak? Pernah gak burung mikir gitu? Roh itu gambaran kasarnya adalah angan. Angan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah makhluk yang menyembah. Jadi kalau saudara dan saya tidak menyembah Tuhan, kita akan menyembah yang lain. Bisa pribadi yang lain atau apapun. Kenapa?
Karena iblis pun ingin menjadi pusat penyembahan manusia. Betul? Iblis hari-hari ini ingin menjadi pusat penyembahan manusia. Tidak sedikit orang menjadikan iblis sebagai pusat penyembahannya demi apa? Kekayaan. Demi popularitas, demi kedudukan. Ada satu cerita di dalam Alkitab Matius pasal 4, saudara. Ini pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus manusia biasa aja. Dia pikir. Iblis maha tahu nggak? Iblis maha tahu nggak? Dia tahu masa depanmu? Dia tahu masa depanmu? Dia tahu masa lalumu? Dia tahu masa lalumu. Tapi dia tahu masa depanmu? Dia cuma merekayasa masa depanmu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang sama seperti yang Tuhan ciptakan. Yang dia bisa adalah cuma meniru dan merekayasa. Makanya perhatikan ayat ini. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa? Jika engkau apa? Sujud menyembah aku. Kata sujud itu benar-benar lututnya bertelut. Kalau itu terjadi, Filipi pasal 2 gak akan kejadian dalam kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, apa saudara? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan baik-baik. Iblis pikir ketika Yesus dicobai itu akan sama seperti manusia-manusia pada umumnya. Benar nggak? Manusia pada umumnya, kamu mau semua kerajaan dunia? Mau sembah aku, sembah nggak? Kebanyakan manusia akan menyembah, betul nggak? Menjadikan iblis sebagai pusat penyembahannya. Mungkin dulu kita sebelum kenal Tuhan, kita pengen kaya pergi ke Gunung Kawi, kita pengen ini pergi kemana, betul ya? Saya pernah dulu ngeles bahasa Inggris sama ngeles gitar, saudara. Dia pernah cerita. Jadi guru gitar saya tuh pakai susuk, dia cerita. Susuk supaya karirnya bagus. Ditempatkan di hotel ini jadi manajer, ditempatkan di sini jadi manajer, ditempatkan di sini jadi manajer. Tapi dia bilang gini, dia sendiri yang ngomong, tapi setan gak pernah kasih sesuatu yang terbaik. Selalu ada minta dari kita. Lalu saya tanya, apa yang setan minta dari Bapak? Rumah tangga saya mau hancur berantakan. Karir bagus, tapi keluarga berantakan. Lalu dia cerita, kalau kamu pengen kebal senjata, ada orang kan kebal senjata ya, ditembak gak kenapa-napa nih. Ya gak dibacok gak kenapa-napa gitu kan. Terjadi apa? Ekonominya morat-marit. Jabatan bagus tetapi keluarganya berantakan. Pengen cepet populer. Ada dulu satu artis yang, oh cepet banget populer. Cepet banget tenar, nyanyi 1 lagu, 2 lagu langsung terkenal. Apa yang iblis minta? Mati muda. Kalau dikasih Tuhan, iblis tidak pernah memberikan yang sama seperti yang Tuhan berikan. Oleh karena itu jangan jadikan iblis sebagai pusat penyembahan hidup kita, amin. Tapi jadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan hidup kita, amin. Mungkin bukan iblis pusat penyembahan hidupmu, tetapi kesibukanmu, bisnismu, pekerjaanmu, hobimu, keluargamu, bahkan juga mungkin pelayanan kita menjadi pusat penyembahan kita. Ada orang sibuk pelayanan tapi tidak punya waktu memberikan nilai, memberikan arti kepada sosok yang dia sembah. Ketika ditanya kenapa gak ke gereja, sibuk. Pertanyaannya bukan sibuk, karena dia tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Artinya apa? Tuhan tidak terlalu penting buat dia. Kalau menurut saudara keluarga itu penting, pasti saudara punya waktu untuk keluargamu, betul? Kalau saudara berpikir bahwa ibadah itu penting, saudara pasti punya waktu untuk ibadah. Yang ketiga katakan amin. Kita lihat bagian yang berikutnya saudara. Kenapa kita harus menyembah Dia? Tuhan kita adalah Tuhan yang satu-satunya layak menerima segala pujian. Kita lihat saudara. Karena kemahakuasaannya. Sebagai pencipta segala sesuatu. Wahyu pasal 4 ayat 11. Sama-sama kita baca ya 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami. Engkau apa? Layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa.
Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Kenapa kita harus memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita? Karena dia menciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Melalui dia tidak ada sesuatu yang tidak jadi. Makanya di dalam dia segala sesuatu dijadikannya. Kenapa kita harus menyembah dia? Karena dia menciptakan segala sesuatu. Amin saudara. Dia pencipta segala sesuatu dan saya bersyukur saya punya Tuhan. Bukan hanya sekedar menciptakan. Dia bukan hanya sekedar menciptakan manusia, menciptakan bumi dan segala isinya. Tapi dia juga turut dalam kehidupan makhluk ciptaannya. Dia bukanlah Allah yang ketika sudah menciptakan terus dia pergi begitu saja saudara. Tapi dia Allah yang mau terlibat dalam setiap kehidupan kita. Allah kita dahsyat. Amin. Bahkan melalui firman, jadilah terang. Betul ya? Melalui perkataan. Tapi yang menarik ketika Tuhan menciptakan kita. Firman Tuhan katakan apa? Ketika dia berfirman, dia lakukan sesuatu. Dia bikin apa? Orang-orangan betul dari debu tanah dia ciptakan. Kemudian menghembuskan nafas hidup. Ruah, roh menghembuskan roh. Dan pada waktu menghembuskan otomatis bersentuhan dengan kita sebagai makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu di dalam diri kita, kita adalah makhluk yang menyembah Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, kenapa kita harus menyembah dia? Kenapa dia satu-satunya pribadi yang layak kita sembah? Karena kerelaannya menjadi penebus bagi umat manusia. Wahyu pasal 5 ayat 12. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembeli itu apa? Layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dia layak. Tadi kita nyanyikan kau yang layak. Amin saudara. Dia layak terima pujian kita. Dia layak terima penyembahan kita. Amin. Dia layak. Kenapa? Karena dia sudah mati bagi kita. Dia rela menjadi penebus bagi saudara dan saya saudara. Anak domba yang disembeli itu. Bahkan firman Tuhan katakan ketika Yesus ditangkap dia seperti anak domba yang digiring kepada kepembantaian. Betul ya? Digiring ke pembantaian. Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. 7. Di kitab Wahyu itu banyak kata 7. 7 gereja, 7 sangkakala, 7. Rasul Yohanes suka angka 7. Di Injil Yohanes 7 kata Yesus, 7 mujizat. Mau dikasih PR enggak? Tuliskan 7 mujizat di dalam Injil Yohanes. Mungkin Koweli sudah mencatat. Kerelaan ya. Anak domba Allah itu disembelih, layak untuk menerima kuasa. Mari Bapak Ibu Saudara, worthy. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang memberi nilai, memberi arti bagi Allah kita. Ketika engkau tidak menyembah Tuhan, bukan berarti nilainya berkurang. Kan ada cerita ya beberapa tahun yang lalu ya. Ketika lagi masa kampanye kan. Tuhan kalau dia tidak terpilih, maka semua umat manusia tidak akan lagi menyembahmu. Pernah gak dengar gitu? Ya kan, ada kan? Semua umat manusia tidak akan menyembahmu. Saya mau tanyakan apakah dengan kita tidak menyembah dia nilainya berkurang? Tidak Bapak Ibu Saudara. Silakan saja Anda tidak mau menyembah dia. Kau akan menyembah yang lain. Menyembah setan Saudara. Karena saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita tuh makhluk yang menyembah. Ada orang yang gila-gilaan, offense banget.
Makanya ada seorang komika dia bilang gini, saya paling tidak suka dengan kata, aku ngefans banget sama kamu. Karena banyak tokoh-tokoh superstar mati oleh fansnya sendiri. Betul ya? John Lennon, saudara tahu? Vokalisnya siapa? The Beatles. Oh bukan generasi anak Gen Z, gak tahu. Generasi Gen Z gak tahu. Generasinya saya sama Daud, sama Ko Willy kayaknya tahu ya, The Beatles. John Lennon dia bilang apa? The Beatles lebih populer daripada Yesus. We are more popular than Jesus Christ. Apa yang terjadi? Dia keluar dari apartemennya, ditembak sama fans sejatinya. Dan tahukah saudara, fans sejatinya ini agak-agak aneh, freak. Kemana-mana dia bawa motor, ada salib di belakangnya. Sebelum dia tembak John Lennon, siangnya, paginya, sempat datang ke John Lennon, minta tanda tangan di sebuah majalah. Ketemu loh, minta tanda tangan. Beres tanda tangan, keluar. Si orang itu keluar dari apartemen, John Lennonnya keluar dari apartemen, siangnya ditembak. 3 kali kalau gak salah. Karena ngefans. Perhatikan, kita tuh makhluk yang menyembah. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, kau akan menyembah yang lain. Ada orang menyembah apa? K-pop. Ada orang yang menyembah apa? Oh pokoknya hal-hal yang bicara tentang yang dia wah kayak gila banget. Sampai kalau lihat konser apa bisa tumbang. Bukan karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, tumbangnya. Ya, di Tangerang atau di Bekasi itu ada kejadian konser bubar, alat musik semua dibakar. Baca nggak? Ya, di Tangerang atau di Bekasi ya. Venue sampai, itu rugi ratusan juta Bapak Ibu Saudara. Kalau terlalu ngefans berlebihan bahaya. Ya, perhatikan. Kita menyembah Tuhan karena Dia layak untuk kita sembah. Saya minta para pemain musik. Yang terakhir. Tuh kan ini baru poin 1 Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang Novi saya akan khotbahnya dibagi beberapa bagian. Ini karena Tuhan izinkan papi sakit. Jadi papi kan gak khotbah nih. Jadi selama ini saya yang khotbah. Jadi kalau saya bikin khotbah, saya udah mikir 4 minggu, 5 minggu sekaligus. Bahan khotbahnya apa? Jadi mari Bapak Ibu Saudara kalau datang ibadah, pas saya yang khotbah jangan lewatkan karena berseri khotbah saya. Kenapa berseri? Karena mikirnya supaya cepat gitu. Yang terakhir saudara, kenapa kita harus menyembah Dia? Kenapa Dia pribadi yang layak untuk kita sembah? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 mengatakan begini saudara. Karena kerendahan hati dan ketaatannya sampai mati di kayu salib, itu menyebabkan Yesus layak untuk kita sembah. Perhatikan ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Dalam terjemahan New English Translation, pikiran dan perasaan itu attitude. Ya, pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama-sama katakan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan surat Ibrani katakan apa? Pada waktu Yesus menjadi manusia, Dia posisinya setingkat di bawah malaikat untuk seketika. Coba bayangin ya, Dia top manager loh, surga dan bumi, rela setingkat di bawah makhluk ciptaannya. Wow, karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Segitunya loh Dia cinta sama kita. Masa kita gak mau memberikan nilai dan arti buat Dia lebih lagi, amin. Amin Bapak Ibu. Perhatikan saudara, ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat. Sama-sama katakan taat. Sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat, apa saudara? Meninggikan Dia dan mengaruniakan apa? Kepadanya nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, apa saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan katakan Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan Yesus di atas segala-galanya karena dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Kalau dia tidak pernah mau mati bagi kita, kalau dia tidak mau taat, ketaatannya sampai mati di atas kayu salib, tidak mungkin ada promosi dari Allah Bapa. Tetapi karena Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Saya percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Amin. Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Dia layak. Kenapa saudara? Dia telah merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya minta para pelayan perjamuan kudus boleh tampil ke depan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
roti dan anggur kita. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia layak untuk kita sembah karena dia sudah rela dah mati untuk setiap kita. Dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Semua sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Sudah dapat? Oke. Kita boleh angkat roti kita. Saya tunggu yang belum terbuka. Inilah tubuh Kristus Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mati buat setiap kita. Dia menjadi penebus bagi setiap kita, menyelamatkan hidup kita, mengampuni segala dosa kita, mendapatkan kita kembali. Dan kita boleh menjadi anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu menguatkan kami. Yang sakit kami disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan, dan kami yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sudah mati buat setiap kami Tuhan. Kau rela mati buat setiap kami. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Dengar perkataan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita katakan, amin. Di dalam nama Yesus kita makan, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita, anggur perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita curahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Mari kita nyatakan kita di hadapan Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Memuji
kematian Amin. Amin. Yes. Ya. Amin. Yes. Yes, Yes, haleluya. Yes. Amin. Yes, amin. Yes. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan untuk maju ke depan. Tak akan ku gentar.
akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan hidup kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Secara khusus kami berdoa kembali untuk Bapak Gembala, kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan setiap luka yang ada di bagian tubuh bagian belakangnya Tuhan dipulihkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Setiap jaringan yang belum bertumbuh dengan sempurna Tuhan tumbuhkan dengan sempurna. Pemulihan terjadi, kesembuhan yang sempurna terjadi. Bapak Gembala boleh kembali beraktivitas, berikan semangat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang terus mendampingi dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, yang sempurna adanya daripada Tuhan. Sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, tim Praise and Worship. Berkati dengan multimedia, sound lighting Tuhan. Juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa dengan teman-teman kami, saudara kami yang tidak hadir. Mungkin mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan pilih setiap mereka. Kami percaya Engkau Allah yang tahu setiap pergumulan setiap mereka Tuhan. Kami percaya Engkau yang menolong, memberkati dan menyertai setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, hubungan orang tua dengan anak diberkati Tuhan, suami dengan istri diberkati Tuhan. Apa saja yang kamu perbuat Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.